Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nggak kedengeran suaranya dari sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya cek dulu deh suaranya yang cewek-cewek dulu. Bagaimana kabarnya cewek-cewek? Hah, nggak ada orang di sini. Halo, ada orang? Bagaimana kabarnya cewek-cewek? Oh, gitu dong. Yang cowok-cowok bagaimana kabarnya? Mantap. Ya. Saya percaya kita akan selalu mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sepanjang kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, teman-teman. Sepanjang kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hari-hari kita. Sepanjang itulah hal luar biasa akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Semuanya teman-teman, semuanya kita datang dengan antusias, dengan semangat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Siap semangat memuji Tuhan? Siap. Siap semangat memuji Tuhan? Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur atas hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam hari kami Engkau menyertai kami. Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih juga atas kesetiaan-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini biarkan kami datang dengan ucapan syukur kami. Malam hari kami datang dengan pengagungan kami kepada Tuhan yang begitu baik. Kami membawa ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan kami yang baik. Jadilah Engkau Tuhan atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami dedikasikan sepenuhnya ibadah kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah katakan sama-sama. Amin. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Yes. Yang siap memuji Tuhan mari bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan bisa katakan yes. Kurang keras. Yang siap memuji Tuhan bisa katakan yes? Bisa berikan sorak-sorai buat Tuhan kita? Haleluya. Dia Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang setia dalam segala hal kehidupan kita. Yeay. Sama-sama nyanyi ya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Yeah. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeah. Sungguh Dia Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Lagi ya, segenap hatimu katakan. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalam. Kasih-Nya kepada kita, menerima kita apa adanya. Amin. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Yeah. Bukan selalu kembali padamu, yang ku cinta-Mu Tuhan. Siapa aku yang sebenarnya? Lagi. Bukan selalu kembali padamu. Cinta-Mu Tuhan. Siapa aku yang sebenarnya? Yeah. Sekarang teman-teman saja ya. Teman-teman saja nyanyikan dengan segenap hatimu. Katakan Dia Tuhan yang setia. Siap semuanya? Yuk, sing out. Kau Tuhan
Tuhan kepada kita. Menerima kita apa adanya. Dalam kelemahan kita, kuasanya jadi sempurna. Sama-sama, yeay. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanya cintamu Tuhan. Siapa Tuhan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanya kau Tuhan. Siapa aku yang sebenarnya. Amin. Ya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Yeay. Jalanku, firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku, lindungiku dari, tak pernah ku ragu, tak pernah, sebab Dia bersama dengan kita. Setia, setia sambung Dia, hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hanya di dalam kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku. Di dalam namanya Yesus, oh yeah. Pasti tersedia kemenangan, pasti tersedia kemenangan, begitu selamanya. Hey, haleluya. Sumber kemenangan kita. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Sambil angkat tangan nyanyi semuanya yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Teman-teman saja nyanyi ya, katakan ku kan terbang. Ku kan terbang bersama Tuhan dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
rasa energi teman-teman semuanya itu masih kuat untuk memuji Tuhan lebih lagi. Betul? Kita mau pemanasan dulu boleh ya? Saya suka sekali ngecek ini, tapi lama saya tidak melakukannya. Kita akan tes dulu deh, tepuk tangannya teman-teman semuanya seperti apa ya? Sebentar. Tunggu komando saya. Dengan ketiga tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kalau itu, tepuk tangannya masih sebatas buat PSIS saja guys. Buat Tuhan harus lebih kenceng lagi, oke? Saya cek ya tepuk tangannya ya. 1, 2, 3. Mantap. Kalau tepuk tangan seperti itu, oke? Sekarang saya cek, kita semua bisa lompat. Coba cek kakinya masih ada nggak? Cek kakinya masih ada nggak? Masih ya, bisa lompat semuanya. Hitungan ketiga saya cek lompatnya ya. 1, 2, 3. Masih banyak yang kayaknya berat badan di atasnya, jadi nggak bisa lompat. Bisa lompat semuanya ya. Kita ulang sekali lagi ya, saya lihat nih kayak ada beberapa yang masih belum bisa lompat. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Yang terakhir, lompat lagi lebih kencang, lebih tinggi lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke, kalau muji Tuhan, tepuk tangan dan juga lompat. Oke, sekarang yang terakhir sorak-sorai buat Tuhan. Masih kurang. Dia tak tersandingi. Siapa kau bandingkan kekuasaannya yang heran? Katakan sadar. Kekuasaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan gemetar, semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak. Siap lompat semuanya? Siap lompat semuanya, katakan tak tertandingi. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, tak melebihi dari penguasa di dunia. Kerasaanmu bukan, sambil tepuk tangan di atas kepala semuanya. Lebih keras suaranya, katakan. Pada siapa kau banding? Pada siapa? Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak. Sekali kita lompat buat Tuhan, amin. Dengan tak tertandingi. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, tak melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan bukan tinggal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jangan lebih dari penguasa di dunia. Teman-teman saja sekarang ya, dengan suaramu katakan tak tertandingi. Sungguh, hanya Yesus.
berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, aku kan bersorak, Tuhan nyatakan jasa Kau Tuhan. Bertahtalah atas kami Tuhan, bertahtalah atasku. Mulai segera kekuatanmu, kita puji Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Oh, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup bangkitkan pengharapan kita. Amin. Waktu tak bersorak, ku kan nyatakan ya dahsyat. Sambil angkat tanganmu, katakan bertahtalah atas kami Tuhan. Bertahtalah atasku. Siap lompat bagi Tuhan. Tuhan yang perkasa. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, Kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau percaya, kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau teman lagi menghadapi situasi yang mustahil hari-hari ini, buat Tuhan kita gak ada yang mustahil. yes, Nothing is impossible. Amin. Amin. Bisa sekali lagi berikan selawat buat Tuhan kita. Semua nyanyi ya. Through you I can do anything. Sing on. I can do anything. Cause it's in you. Nothing is impossible. Through you I can do sambil angkat tangan. Through you I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
anything. I can do all things because it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Songs are broken. Lagi, nyatakan bagi yang gak ada yang mustahil. It's impossible to you. I can do everything. I can do all things because it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Souls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, teman-teman. Asalkan saja kita mau mencari wajahnya, kita mau ikut rencananya, gak ada yang mustahil. Yang gak mustahil itu rencana Tuhan. Kadang-kadang kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Yang gak mustahil itu rencana Tuhan, bukan keinginan kita. Jadi hari ini, mari kita selaraskan hati kita mengikut apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita sekarang dan di masa depan nanti. Amin. Sekali lagi berikan salam buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah sumber kekuatan hidup kita, sumber ketenangan ke dalam hidup kita. Hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan, sumber damai sejahtera kita. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bersama nyatakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat-Mu ku
hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Oh Yesus, takkan ku melepaskan-Mu, Roh cahaya. Dari hatimu nyatakan, berdirimu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakmu, kami serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Ini pikiran kami, ini kehendak kami, kami serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Yes, Lord. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Mari teman-teman saja sambil mengangkat tanganmu katakan, mengiringmu. Biar kita terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Serahkan pikiran kita, segala rencana dan kehendak kita. Ku serahkan padamu, harapanku bukan teguh.
Kau tahu yang terbaik, Kau tahu yang terbaik. Mari teman-teman, serahkan seluruh kehendak kita, seluruh rencana kita dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan ragu menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dia akan berikan yang terbaik, hanya yang terbaik, dan selalu yang terbaik. Yesus, Yesus. Ini hidup kami bagimu Tuhan. Biar jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Yesus, Engkau tahu yang terbaik. Kau tak pernah meninggalkan kami, tak pernah membiarkan kami sampai selama-lamanya. Kau menyertai kami, Kau ada bersama dengan kami. Sebab Tuhan yang setia. Mengiring Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Mengikuti rencana Tuhan adalah keputusan yang paling tepat. Sebab dengan itu kita akan mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita sekarang dan juga masa depan. Teman-teman yang mau terus mengiring Tuhan, sekali lagi mari angkat kedua tanganmu. Sekali kita nyanyikan lagu ini ya, biar jadi ketetapan hati kita dan terus terngiang di telinga kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk yang kami naikkan Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, biar kami Tuhan dari masa muda kami mau mengikut Engkau, karena kami tahu Tuhan Kau tahu yang terbaik buat kami, pilihan-Mu yang terbaik buat kami, dan jalan-Mu Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan, sebentar kami mau belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan, biarlah nanti Tuhan kami dapat belajar dan tumbuh di hati kami firman-Mu, dan kami bisa mempraktekannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh duduk teman-teman. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Haleluya. Apa kabar teman-teman? Kok nggak ada suaranya ya, sepi banget gitu loh. Apa kabar teman-teman? Luar biasa baik ya harusnya ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan Tuhan, kita masih bisa datang di sini untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama dengar firman Tuhan. Itu suatu anugerah.
Hari ini tanggal 29 masih di bulan Januari di tahun 2022. Kita percaya kalau hari ini kita mau mulai tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan, amin. Kita mau jalani tahun 2002 ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya kalau Tuhan yang pegang hidup kita masing-masing. Jadi nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir apapun yang terjadi selama 2022 ini. Mau COVID, mau permasalahan apapun, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap berpegang dalam Tuhan, kita aman di dalamnya, amin. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Vanessa Widiawae, atau biasa dipanggil Nesa atau Vanessa, atau Kak Nesa atau Kak Vanes, terserah lah. Aku hari ini dikasih tema tentang kasih Tuhan sebenarnya, tema besarnya kasih Tuhan. Tapi aku rindu banget nyampein ke teman-teman tentang ini judulnya God's Pathway. Kenapa sih aku rindu banget? Karena aku merasa kalau hidup itu sebuah perjalanan. Dan sebuah perjalanan itu sudah Tuhan sediakan buat kita masing-masing, gak cuma buat aku. Jalan Tuhan udah disediakan buat kita masing-masing. Bentar ya, ternyata ngap banget teman-teman. Oke, sedikit sharing. Aku tuh ikut youth udah dari tahun 2013. Berapa tahun yang lalu tuh, udah lama ya. Itu aku mungkin SMP, mau lulus masuk SMA. Di situ aku tumbuh di youth. Pertama kali aku ikut youth kayak biasa, datang setiap minggu karena ada promosi di ibadah utama. Aku datang, aku ikut youth. Aku merasa aku dapat sesuatu di youth ini. Aku belajar memuji, aku belajar firman Tuhan, aku bertemu dengan teman-teman sebayaku, banyak juga yang di atasku. Dan di situ aku belajar soal hubungan, soal macam-macam lah. Terus aku mulai berpelayanan, aku mulai ikut vokal, aku mulai pelayanan di youth. Aku mulai setiap minggu jadi yang tadinya cuma jemaat biasa, yang kadang hadir, kadang enggak, tergantung mood ya. Namanya juga masih kecil ya dulu. Kalau mau datang, kalau enggak. Jadi aku waktu itu memutuskan buat, yaudah aku mau datang. Aku mau datang setiap minggu, aku mau komitmen tumbuh di youth ini. Youth sebagai wadah aku buat bertumbuh bersama Tuhan. Waktu itu aku gak kepikiran buat bisa, melayani, atau bisa sharing kayak gini tuh gak kepikiran. Tapi aku percaya kalau Tuhan tuh mau bawa aku, mau proses aku di luar biasa di youth ini. Jadi kalau teman-teman di sini hadir itu bukan suatu kebetulan, karena Tuhan punya rencana, punya sesuatu yang besar buat kalian. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mulai. Ini tentang jalan Tuhan ya teman-teman. Di sini aku pertama, kenapa sih kita harus tahu? Kenapa kita harus mengerti dan kenapa kita harus sadar kalau jalan Tuhan itu ada dan kenapa jalan Tuhan itu harus kita genapi, harus ada di hidup kita. Yang pertama, jalan Tuhan itu ditentukan sesuai dengan firman-Nya. Jalan Tuhan itu ada karena firman Tuhan. Dan kita tahu gimana bentuknya jalan Tuhan, gimana kita, kayak gimana sih Kak modelnya jalan Tuhan, kita bisa belajar di firman-Nya. Kita lihat dari janji-janjinya, setiap perkataan firman yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, di situ sebenarnya banyak kayak tanda-tanda kita tahu, jalan Tuhan tuh gini. Bisa nggak ya kita request jalan Tuhan tuh kayak sesuai yang kita mau. Diibaratkan nih jalan, aku tuh mau jalanku nanti pakai karpet yang lembut, yang nanti kanan kirinya bunga anggrek, bunga tulip, macam-macam lah. Atau aku mau jalan nanti pakai karpet merah yang megah gitu ya. Apa kita bisa request jalan hidup kita sesuai dengan yang kita mau? Contoh simpel itu tadi perumpamaan ya, jalan dari karpet merah. Aku mau Tuhan habis aku SMA, aku mau kuliah di luar negeri. Habis aku kuliah di luar negeri, aku mau jadi duta besar, amin. Misal kayak gitu. Apa kita bisa request kayak gitu? Bisa. Tapi kita kembali lagi, apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita? Sesuai enggak jalan itu kayak yang Tuhan sediakan buat kita?
Ya kita taunya di mana? Belajar dari firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi kayak gitu-gitu. Mungkin suara Tuhan gak audible buat kita. Kayak, nak jalanmu nanti kayak gini-gini. Enggak. Tapi dari mana kita belajar? Ya dari itu, dari firman Tuhan. Yang kedua, setiap orang punya jalan dan proses masing-masing. Itu yang harus kita sadari. Kita gak bisa membandingkan jalanku sama jalannya orang lain. Jalanmu sama jalannya temanmu, gak bisa. Bilang aja sama, aku sama-sama dia loh kakak gereja. Iman kita lah sama. Dia nyanyi ini, aku nyanyi ini. Dia percaya Tuhan Yesus, aku juga percaya. Sekarang cita-cita kita sama. Tapi dalam meraihnya, dalam mencapainya nanti, apakah bisa sama? Bisa sama, puji Tuhan kalau emang itu rencana Tuhan. Kalau enggak pun, enggak apa-apa. Karena setiap orang jalannya beda-beda. Kita enggak bisa samain. Proses orang beda-beda. Gak bisa kita bikin, aku mau prosesku dikit aja. Aku gak mau ribet-ribet. Habis kuliah aku mau langsung kerja. Habis kerja aku mau langsung nikah. Kadang kan kita pengen ya simple kayak gitu. Tapi bisa, kalau emang Tuhan pengen proses lebih. Kita tuh sering kali set mimpi kita, keinginan kita kayak gini. Udahlah, aku di sini nikah, ya udah kerja biasa di sini. Padahal kita lupa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita lupa kita punya Tuhan yang bisa lakukan hal mustahil jadi mungkin. Tuhan kita ada Tuhan yang sama, yang mengubah air menjadi anggur, yang membantu Musa belah lautan, yang jalan di atas air. Dan banyak lagi mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Itu Tuhan kita loh teman-teman. Kadang tuh kita suka lupa. Jadi kita suka set mimpi kita di sini. Padahal Tuhan tuh mau bawa kita ke sini. Jadi kita nggak bisa cuma mau membawa mimpi kita kayak gini, Tuhan aku mau kayak gini. Ya kita harus ikut Tuhan. Tuhan mau bawa ke sini, ya kita ikut ke sini. Jadi stop membandingkan. Masih banyak mungkin ya, mimpiku tuh sama kayak dia. Semuanya sama. Tapi kok dia yang dapat? Kok dia yang bisa ya? Kok aku enggak? Aku udah usaha juga. Kalau katanya di layangan putus ya, it's my dream, not her, my dream gitu kan ya. Bilangnya, kenapa itu kan mimpiku, tapi kok dia yang dapat. Misalnya contohnya kayak gitu. Karena Tuhan menurutku punya rencana yang beda-beda buat kita. Mimpimu mungkin kayak gitu, tapi kok Tuhan mau bawa lebih, ya kita ikut Tuhan aja. Ikuti prosesnya, proses berbeda, jalan kita berbeda, ikuti. Sabar dan tetap andalkan Tuhan dalam proses itu. Yang ketiga, ini ada, Tuhan seringkali berbicara melalui kehidupan kita. Jadi dari hidup kita belajar. Kita nggak bisa secara langsung ngerti, oh kayak gini. Hidup kan isinya belajar ya teman-teman. Ya kita harus belajar dari kehidupan kita sekarang kayak gimana. Oh kalau gini aku salah, aku melakukan ini aku salah. Oh nggak bisa melakukan itu lagi. Dari kehidupan kita setiap hari. Ada satu ayat nih, aku tuh baca kitab Alkitab ya, di Mazmur tuh teman-teman juga baca ya, indah-indah gitu ayatnya. Aku heran kok Daud dulu bisa bikin ayat-ayat indah yang bener-bener firman Tuhan tuh sampai sekarang tuh juga masih hidup dan masih harus hidup dalam hidup kita. Contohnya ini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Jadi katakan ya, beritahukanlah aku. Kan kayak kita minta ke Tuhan, Tuhan aku gak tahu ini harus gimana. Itu suatu tindakan aktif kita meminta. Kita meminta memberitahukan jalan-jalan kita. Tunjukkanlah kepadaku. Bawalah aku berjalan. Itu udah 4 kali ya, beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah, dan ajarlah aku. Itu suatu seruan kalau kita tuh meminta Tuhan buat hadir menuntun kita saat berjalan, saat hidup ini. Dan ini tuh tindakan yang enggak cuma kita cuma diem-diem, pasrah lah. Ya udah hidupku kayak gini ya mau gimana lagi. Ya visanya kayak gini mau gimana lagi. Tapi kita minta bawalah aku berjalan, ajarlah aku. Satu tindakan bahwa kita tuh menyatakan kita mau belajar.
kita mau bergerak, kita mau berusaha. Jadi kita kasih yang kita punya, kita berikan kemampuan kita. Tuhan, aku mau belajar, aku mau melakukan tindakan nih supaya rencanamu digenapi dan aku gak diem aja. Dan aku tuh gak cuma pasrah nunggu engkau bertindak baru yaudahlah kayak gini. Tapi aku mau, Tuhan bawa kemana, aku ikut. Tuhan jalan kemana, aku ikut. Kayak gitu ya, mau belajar. Punya hati itu yang rendah hati dan mau dibentuk dan mau belajar, teman-teman. Itu tuh akan lebih gampang, lebih mudah. Saya tak berjalan. Lanjut. Kenapa kita tuh harus ada di jalan Tuhan? Kan kayak tadi aku bilang ya, aku mau sih jalannya tuh yang enak aja. Aku gak mau yang ribet, simple kok Tuhan mauku. Aku cuma mau jalan lurus. Cuma itu aja, gak perlu aku harus ngalami ini, gak perlu ngalamin ini. Kadang kita suka mikir gitu ya. Kenapa kita harus ikut jalan Tuhan? Kenapa gak bisa bentuk jalanku sendiri? Aku mampu kok, aku suka yang kayak gini. Aku pengen set jalanku kayak gini. Aku pengen set hidupku kayak gini. Jadi kenapa sih kita harus ikut jalannya Tuhan yang dibentuk Tuhan? Ya pertama, jalan Tuhan tuh membawa kita ke hidup yang benar. Kadang jalan yang kita buat sendiri itu kita nggak tahu itu benar apa enggak. Itu kan sesuka kita ya. Sedangkan kita tuh manusia terbatas. Kita nggak tahu jalan yang kita tempuh saat ini tuh benar apa enggak, bawa kita kemana. Tapi kita mau ikut jalan Tuhan, membawa hidup yang benar. Karena di dalam Tuhan cuma kita temukan kehidupan dan kebenaran. Cuma di dalam Tuhan aja, teman-teman, gak ada yang lain. Diibaratkan nih, kita bukan orang Semarang ya nih contohnya. Kita baru pendatang, mau ke sini, mau ke Paragon habis ini. Aku mau ke Paragon nah. Kalau kita udah tahu, kita pasti kemana? Keluar gereja, kanan, ke Tamrin, lurus kan Paragon. Itu kan kalau kita udah tahu ya. Coba kalau kita nggak tahu, aku habis ini kemana ya? Ke kiri ya, kita nggak tahu itu lawan arah. Ke kiri, habis itu Mataram dulu, lewat Mataram, Logosari, muter-muter gitu loh. Karena kita pengennya kayak gitu, aku mau pengen yang ribet sendiri. Kita nggak tahu jalan kayak gitu ternyata satu arah. Kita menyusahkan diri kita sendiri karena kita nggak tahu jalannya. Kalau kita udah tahu, kalau kita nurut, setidaknya nurut, oh ini yang lebih tahu jalannya. Aku tahu jalannya lebih cepat sini, nggak macet sini. Kita ikut lebih nggak ribet. Kalau kita sesuai jalan kita sendiri, sesuai kemauan kita sendiri, bisa-bisa di jalan malah bahaya. Bisa ketangkap polisi, atau kesasar kemana, sampai malam, ke tempat-tempat yang serem, kena begal, banyak hal. Ya dibaratkan kayak gitu. Lebih baik kita ikut sesuai keinginan Tuhan. Jalan yang udah Tuhan set buat kita, itu lebih baik. Dan itu pasti benar, membawa kita ke hidup yang benar. Yang kedua, setiap orang dipanggil untuk ada di jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu udah diciptakan, udah ditentukan buat kita masing-masing. Buat satu persatu dari kita, nggak ada yang enggak. Jadi jangan mengira kayak, kayak hidupku tuh ya nggak ada yang ngapa-ngapain ya, gini-gini tok. Padahal Tuhan tuh udah sediakan jalan sebenarnya. Tinggal kamu ayo jalan. Ayo kita ikut jalan situ, kamu mulai jalan. Mulai coba ngerti ini loh. Tuhan tuh pengennya jalan ke sini. Karena di situ tuh mbak kebenaran dan semua dipanggil buat ke jalan itu. Gitu. Nih, Mazmur lagi ya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bahkan ditulis lagi kan, sebab jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Jalan Tuhan itu adalah kebenaran, itu fakta. Gak bisa diganggu, gak bisa diganggu-gugat, itu fakta. Sama kayak semua yang kita jalani sekarang itu juga udah ada di jalan Tuhan sebenarnya. Gak ada yang kebetulan. Aku selalu percaya itu ya teman-teman. Dari dulu aku mikir kayak, aku tuh pengen ini keterima. Aku udah sering dulu pernah sharing gitu kan. Aku pengen sekolah sini keterima, pengen nilai kayak gini keterima. Walaupun usahaku sebenarnya kalau dibilang gak besar-besar banget.
mungkin aku mikir, oh kebetulan lah bisa nih aku terima sini karena gini bisa. Kedua kali terjadi lagi. Kebetulan tuh nggak terjadi sekali 2 kali. Kalau terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali dan lebih, itu adalah fakta. Emang Tuhan sediakan dan kita harus jalani kayak gitu. Jadi sebenarnya di hidup itu nggak ada kebetulan. Yang teman-teman jalani sekarang tuh emang Tuhan udah tetapkan. Habis ini kayak gini, habis ini kayak gini. Tinggal teman-teman tuh mau atau enggak dan sadar apa enggak soal jalan itu. Dan akhirnya kita nggak salah langkah dan nggak salah kepilihan. Buat kita bisa nentuin jalan kita sebenarnya kayak apa. Diibaratkan nih teman-teman, tahu labirin ya? Labirin jalan kecil gitu. Jalan kecil kita cuma tahu satu jalan kanan kiri tembok dan itu bulat, maksudnya tuh ribet gitu, belok-belok. Labirin tuh diibaratkan permasalahan kita. Saat kita lewati labirin, apa biasanya kita cuma langsung terobos kanan kiri, bisa keluar bisa, tapi waktunya lama. Tapi coba teman-teman kalau pikir kita ada kepikiran aku mau cepet gimana ya, bisa juga kita ngelewati itu kasih tanda setiap pojok-pojok yang bisa kita lewatin. Jadi sini, oh sesuai kayak kita hidup, oh aku belajar dari masalah ini, aku udah jatuh di sini, jadi aku gak boleh jatuh di sini. Ya kayak kita lewatin labirin itu, kita berjalan, udah lewat sini taruh tanda, kasih bunga, kasih batu atau apa taruh tanda. Atau yang kedua, kita bisa tanya orang yang udah sering lewati. Labirin itu sebenarnya pattern, kayak udah ada tanda sebenarnya harus kanan ke kiri. Coba kita tanya orang yang udah lewati labirin atau masalah ini yang sama dengan kita. Kita bisa tanya, kita bisa sharingkan sama-sama. Oh, kakak dulu ngalamin ini juga ya? Kak gimana kak dulu responnya? Walaupun aku bilang tadi ya jalan nggak sama, tapi tidaknya kita bisa tanya, kita bisa dapat pengalaman, kita bisa tahu, oh respon yang harus aku lakukan tuh kayak gini. Kalau kakak ini dulu salah ngadepi masalah ini, atau siapa salah menghadapi ini, berarti aku harus kayak gini. Kita belajar dari situ teman-teman. Saya tanya teman sekitar, dan lewatin masalah itu, diri selesai bersama dengan Tuhan. Kayak gitu. Yang kedua, nih, tadi mengapa sih kita sering kali gagal? Kadang kan kita mikir ya, aku udah lewatin ini kok, udah jalan kayak gini, masih aja gagal. Aku udah nurut nih, aku udah gak aneh-aneh, hidupku udah ya kayak biasa, aku gak dosa loh kak, aku udah menjauhi hal yang Tuhan gak sukai. Aku datang yuk, aku ibadah minggu, tapi masih aja gagal. Yang utama, karena kita kadang gak sadar, kita tuh gak berjalan bersama Tuhan. Kita tuh jalan sendiri, tanpa kita sadari tuh jalan sendiri. Ya kita merasa, aku tuh udah jalan kok sama Tuhan, aku udah melakukan hal yang Tuhan sukai. Ternyata kan cuma perasaanmu, gak ada yang tahu gitu loh. Kalau kita gak balik lagi tanya dalam hati kita, tanya dalam diri kita sendiri, kayak gini bener gak ya Tuhan? Kayak gini aku harus kayak gini tuh bener gak? Sering kayak kali kayak gitu, kita lupa kalau kita tuh berjalan sendiri. Jadi kita gagal, jadi kita ngulangin lagi. Masalah yang harusnya gak kita lalui lagi, kena lagi, karena kita gak berjalan sama Tuhan. Yang kedua, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bolehlah di mulut bilang, aku mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah penuntunku dan pembimbingku. Tapi sifat manusia kita suka lupa. Jadi kita ngerasa, duh masalah kayak gini nyelesainnya gimana? Cari siapa ya yang bisa bantu aku keluar dari masalah ini? Cari siapa ya? Sering kayak gitu. Oh aku mau pakai ini aja lah, sesuai gini. Kita nggak tanya Tuhan, kita nggak berdoa, kita nggak ingat lagi kalau ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang bisa bantu kita. Kayak gitu. Yang ketiga, memikirkan kenyamanan sendiri. Kita lupa kalau kita tuh kadang nggak keluar masalah itu kadang juga karena diri kita sendiri ya. Kita masih nyaman di situ. Udah tahu ini masalah, udah tahu ini nggak baik, udah tahu ini berimbas tidak baik, tapi kita masih di situ. Karena apa? Nyaman. Contoh, semoga nggak ada ya, merokok misalnya. Kita udah tahu itu nggak baik, tapi masih aja ngerokok. Enak kok apa? Sama teman-teman rame-rame, keren kayak gitu ya.
Sering kayak gitu, padahal itu kan udah tahu tuh gak baik, itu gak sesuai dengan Tuhan. Itu yang menghambat kita biar kita jadi dekat sama Tuhan kayak gitu. Ada di hubungan yang toksik, dipertahankan terus karena itu nyaman. Karena kita merasa itu ya fine-fine aja nih, gak apa-apa, sama dia juga gak apa-apa walaupun toksik-toksik dikit. Aku tahu sih toksik tapi kayak gitu. Karena kita ngerasa itu nyaman, menurut kenyamanan kita sendiri, jadi kita gak mau lepas. Jadi kita akhirnya gagal memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jalan di jalan Tuhan, di pathway Tuhan gagal karena itu. Selanjutnya terlalu menikmati jalan sendiri. Bahaya juga ya kalau kita ngeset keinginan kita sendiri sesuai dengan yang kita mau. Ya akhirnya kita di situ terus, hampir sama nih sama yang tadi kenyamanan. Ya karena kita maunya sini menikmati banget. Jalanku kayak gini, hidupku kayak gini, aku udah menikmati banget. Tanpa kita tahu, kita tuh punya jalan yang udah disediakan Tuhan. Mungkin jalannya lebih panjang, mungkin prosesnya lebih baik, lebih banyak. Tapi kita udah tahu kalau berjalan bersama Tuhan itu berakhir nanti di mana? Di kebenaran dan hidup yang kekal. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kan kayak kita udah tahu pathway Tuhan tuh kayak gini. Dan sikap kita tuh harus apa, kita udah tahu. Terus apa yang kita harus lakukan? Yang pertama itu taat. Harus taat, harus nurut, harus manut. Permasalahan datang tuh kadang cuma karena gak nurut bisa loh. Seringnya juga kayak gitu. Contohnya permasalahan di rumah. Mau marah-marah nih, kamu tuh mainan HP terus, TikTokan terus, ML-an terus kayak gitu kan, marah. Gak bantuin mama apa piye-piye, tapi tetap main TikTokan, akhirnya tetap terjadi pertikaian, terjadi marah-marah kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu bisa dihindari, mungkin stop dulu main HP, bantuin mamamu atau jadi ngapain biar mamamu gak marah-marah. Coba kalau nurut kan gak bakal terjadi kayak gitu. Tuh ya, jadi kita harus taat, nurut, manut. Itu tuh lebih mudah teman-teman. Tuhan udah bawa kita ke jalan ini. Dan nak, kamu jalan kayak gini, udah aku kasih buat kamu, udah aku bentuk buat kamu kayak gini, tinggal kamu jalan. Dan kita sukanya gak taat, muter-muter. Itu malah sakit karena Tuhan harus bawa kamu ke jalannya lagi. Kan harus kena konsekuensi kamu keluar dari jalan Tuhan. Tuhan harus narik kamu lagi. Kamu harus ngerasain sakit, prosesnya lebih lama. Yang harusnya kamu udah disiapkan Tuhan. Jalan kamu harus muter kemana. Tuhan tarik lagi ke sini. Jadi mending taat. Taat itu adalah kunci ya. Maksudnya udah paling mending itu taat, nurut, sesuai Tuhan. Udah, kita lakukan bagian kita, Tuhan nanti lakukan sisanya. Yang kedua setelah taat, konsisten. Udah taat, udah manut, oke Tuhan aku udah manut. Tapi jangan kumat, itu ya nanti tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Yo sama aja, gak selesai-selesai. Konsisten, sudah taat, oke lakukan ini yuk terus menerus. Gak gampang, proses itu tuh susah. Tapi kita tuh mau belajar. Di situ Tuhan bentuk, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kaki yang kuat buat berjalan. Tuhan kasih hati yang besar buat kita menerima jalan Tuhan yang mungkin memang panjang. Yang ketiga itu berserah. Setelah kita tadi taat, kita berserah, kita konsisten, terus berserah. Tuhan aku udah lakukan bagianku, aku udah taat, aku udah konsisten sesuai yang Tuhan mau. Sekarang aku serahkan ini sama Engkau Tuhan. Bawa hidupku biar aku sesuai jalan Tuhan. Hidup tuh lebih gampang seperti kayak gitu. Tapi kan prosesnya susah ya teman-teman, apalagi kita masih muda. Ya gak apa-apa, gagal gak apa-apa. Belajar, gagal bangkit lagi, belajar lagi. Yang penting tetap dalam tracknya Tuhan. Jadi kamu nanti jatuh pun tuh gak jatuh sedalam-dalam itu dan gak sesakit itu. Karena Tuhan narik kamu gampang lagi. Tuh. Dan kita harus sadar, perbuatan Tuhan itu selalu baik. Apapun yang Tuhan kasih, apapun yang kita alami sekarang, kita harus tahu Tuhan itu baik. Kayak yang di Gembala kita selalu bilang ya, God is good all the time. And all the time, lagi ya, God is good and all the time. Nah itu, apapun yang Tuhan kasih buat kita,
itu tuh baik dan bagus untuk kita. Nih. Ini ayat terakhir nih teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kayak tadi aku bilang ya, ini yang keren banget nih. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin rancangan kita cuma segini, tapi Tuhan mau bawa segini. Dan tuh mau set hidup kita tinggi. Aku yakin itu, karena itu udah dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan. Tinggal kita percaya dan menunggu Tuhan genapi itu dalam hidup kita. Jadi kalau kalian bermimpi, kalau kalian memimpikan suatu cita-cita, jalan apapun itu, kita percaya kalau Tuhan itu kasih yang paling tinggi, paling baik buat kita. Tinggal kita mau dan kita tetap percaya dan kita berusaha buat Tuhan genapi rencana itu dalam hidup. Nih, quotes ini. Tadi aku bilang ya, mungkin gak mudah saat kita jalanin hidup kita, mungkin proses Tuhan tuh gak gampang. Kita harus ngalami banyak hal, tapi itu tuh baik buat kita. Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Jadi masalah yang mungkin kita datang saat kita berjalan sama Tuhan, saat kita mungkin membuat kita harus bersabar di proses Tuhan seberat ini, itu tuh baik buat kita, karena itu tuh malah jadi terang dan jalan buat kita. Dan biar kita tuh tahu, karena penyertaan Tuhan, aku bisa berjalan lewat jalan ini. Dan jalan Tuhan itu jalan yang paling baik, God's pathway. Tuhan selalu buka jalan dan selalu menyediakan jalan yang paling baik buat anak-anaknya. Oke, itu teman-teman, kita percaya ya, Tuhan kita baik. Ada satu lagu yang aku pengen kita sama-sama pujikan bersama. Karena buat jalan di jalan Tuhan itu gak mudah. Dan kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan buat sama-sama jalan di situ. Ayo teman-teman, aku ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bersama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan dengan iman bersama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
katakan Tuhan di hadapan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami gak mampu buat jalan sendiri di jalan Tuhan. Kami perlu Engkau buat menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang Kau sediakan, semua yang Kau tentukan buat kami itu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan dengan pengharapan yang penuh, dengan sukacita, dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, untuk terus taat, untuk terus konsisten, berjalan dalam kehidupan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman boleh duduk kembali. Wah, Cek. firman Tuhan yang luar biasa ya teman-teman. Udah terberkatin ya semuanya. Amin. Terberkati teman-teman dari firman Tuhan tadi. Terberkati dong. Terberkati pasti. Gak ada suara nih. Lemes ya. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua berkat yang Tuhan kasih untuk hari ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan Tuhan firman-Mu tadi Tuhan dapat kami tanam dalam hati kami ya Bapa, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami ya Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan kami Engkau berkati dan berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Nah doa kami hanya kami sandarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, aku mau ingetin ke teman-teman semua, kayak biasanya kita punya 2 cara persembahan. Ada lewat QR code di sini, bisa ini yang online ya, kalian boleh scan aja langsung. Terus buat kalian yang di sini kalian juga bisa pakai amplop persembahan nih. Ada yang belum dapat amplop? Boleh angkat tangannya. Udah semua nih. Oke, selanjutnya. Nah, tema buat minggu depan adalah The Power of Love. Keren banget ya temanya, dan dress code-nya itu adalah Blackpink. Blackpink banget gak tuh? Aduh. Nah, jadi di bulan Februari ini juga ya kan, kita itu temanya itu tentang Valentine Love. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan seputar tentang cinta, kalian bisa tanya-tanya di barcode yang ada di sini atau question box di Instagram Kingdom Fun Club. Dan pertanyaan itu bakal dijawab sama tamu-tamu pembicara di bulan Februari. Tenang aja, sifatnya ini adalah anonim, jadi privasi kalian semuanya kejaga aman. Oke, selanjutnya teman-teman semua jangan lupa daftar ya untuk ibadah youth setiap hari Kamis jam 6. Dan buat teman-teman kalau misalnya nggak dapat kursi bisa hubungin Kanita. Harus daftar ya, ajak temen-temen, pacar, mantan semua diajak. Apalagi minggu depan. Benar, tentang The Power of Love. Iya, Power of Love nih. Nih buat kalian yang belum ada komsel, ini ada komsel juga, yaitu komunitas sel yang diadain tiap hari Jumat di gedung di lantai bawah. Oke? Jadi ini ada komsel Rock sama Kanita. Rock mana suaranya? Terus komsel MM sama Cijoy. Mana suaranya MM nih? Terus Favor sama GKS-nya Kak Gandhi. Terus ada juga Gama Love sama Kak Dansur. Heboh ya. Dan yang terakhir ada RCG nih. Oke. Ya ini biasa RCG yang di depan-depan ya. Jadi bersikir ada beda gitu. Harmoni. Nah Yang komsel lainnya ini sepi. tuh iya. Kalau komsel ini biasanya diadain setiap 6:30. Kalian bisa datang ya, jangan lupa. Oke, jadi gini aja pengumuman dari kita. Kita balikin ke Babe. Babe. Oke, bangkit diri semua, kembali kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat handphone yang jatuh. Oke, bulan depan kita masuk bulan Februari, cepet banget ya, sudah Februari loh, sudah bulan kedua di
2022. Puji Tuhan, kita bisa melewati bulan Januari ya. Tetap jaga kesehatan ya guys. Pakai masker, jaga jarak. Kalau bisa jauhin kerumunan dulu. Kalau mau nonton bioskop ya ajak-ajak. Ya jaga jarak pokoknya ya, oke? Mari kita akan teriakan yel-yel kita sebelum kita pulang. Siap semua? Kingdom Fan Club, Give Funky, Be Holy Party. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kau satukan kami di tempat ini untuk kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang Kau sudah ajar, didik buat dari kakak Vanessa Tuhan. Sehingga itu biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi guidance supaya kami bisa melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan, berpisah, tapi kami tetap rindu untuk Kau tetap mempersatukan kami Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Mu. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Tetap bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala macam virus Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bisa menjaga jarak, memakai masker dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biar proses belajar mengajar di sekolah maupun online, itu kami bisa berjalan dengan baik. Tetap bungkus juga dengan keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka ada yang di Semarang maupun di luar kota, jagain mereka Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Hai. Sekarang duduk dulu. Nanti kita akan keluar bersama-sama dengan tim yang sudah ngarahin.